bagaimana memahami Al-Quran sesuai apa yang dimaksud pengarangnya. Bagaimana caranya agar memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaksud Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang tafsir. Tafsir adalah ilmu yang membahas Al-Quran untuk menemukan makna yang tepat. Secara filosofis, tafsir adalah penafsiran terhadap Al-Quran sebagaimana kemampuan penafsirnya. Tentu penafsir harus memiliki kapasitas sebagai penafsir, kapasitas kemampuan sebagai penafsir. Tafsir merupakan usaha untuk memahami Al-Quran dalam rangka menggali berbagai ilmu yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan firman Allah. Firman Allah identik dengan ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Tidak satupun makhluk termasuk manusia yang mampu menyelami ilmu Allah, yang mampu menyelami keseluruhan ilmu Allah. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan sebagaimana Quran surat Al-Kahfi ayat 109 yang artinya, katakanlah, jika lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh akan habis lautan tersebut sebelum kalimat-kalimat Tuhanku habis. Walaupun kami tambah lagi lautan dengan lautan yang serupa. Begitu juga dalam Quran surat Luqman ayat 27. Yang artinya, dan jika pohon-pohon di bumi menjadikan pena dan lautan menjadi tinta, dengan ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi sesudah habisnya, niscaya tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Maksud ayat di atas adalah ilmu Allah sangat luas. Tidak ada yang mampu untuk menyelami keseluruhan ilmu Allah. Andai saja ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran itu ditulis, tintanya menggunakan seluruh lautan yang ada di belahan bumi, bahkan ditambah lagi 7 lautan lagi, itu tidak akan habis ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran. Walaupun lautannya sudah habis, ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran tidak akan habis. Andaikan ditambah lagi sampai 7 kali lipat air lautan yang ada di bumi ini, dijadikan tinta lagi untuk menulis ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran, tidak akan pernah habis ilmu Allah tersebut. Saking luasnya, saking tidak terbatasnya ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran. Jadi sehingga dalam menafsirkan Al-Quran, tidak seorang pun yang mampu memahami secara hakikat. Mereka hanya memahami sesuai kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Sehingga muncul aliran-aliran tafsir. Ulama yang mendalami kebahasaan dalam menafsirkan Al-Quran akan muncul kapasitas dirinya, sehingga
hasil penafsirannya akan bercorak kebahasaan sesuai kemampuan penafsirnya. Begitu juga ulama yang secara khusus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu sains. Ulama dalam menafsirkan Al-Quran akan terlihat ciri khas penafsirannya, yaitu bercorak sains. Ulama tersebut yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu sains ketika menafsirkan Al-Quran akan terlihat ciri khas penafsirannya, yaitu bercorak sains. Begitu juga ulama yang memang ahli dalam fikih ketika menafsirkan Al-Quran akan terlihat ciri khas kefikihannya, sehingga hasil produk penafsirannya akan bercorak fikih. Pun juga begitu juga ulama yang mendalami sufi akan terlihat ketika menafsirkan Al-Quran ciri khas kesufiannya, sehingga produk tafsirnya akan bercorak sufi. Begitu juga seterusnya. Dalam ulumul Quran, hal tersebut disebut corak dalam tafsir. Corak tersebut akan membentuk beberapa aliran dalam produk tafsir. Kesimpulannya, tafsir adalah upaya untuk memahami Al-Quran dalam rangka menggali seluas-luasnya ilmu yang ada dalam Al-Quran, menggali ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran. Secara umum, tipologi penafsiran ulama menjadi 3. Yang pertama, tafsir teoritis. Tafsir teoritis adalah penafsiran yang penekanannya bagaimana memahami Al-Quran sesuai apa yang dimaksud pengarangnya. Bagaimana caranya agar memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaksud Allah. Insya Allah penjelasannya season berikutnya. Yang kedua, tafsir filosofis. Tafsir filosofis adalah penafsiran yang penekanannya dalam menafsirkan Al-Quran secara mendalam sesuai kemampuan penafsirnya. Tentu penafsir harus memiliki kapasitas dan kemampuan secara khusus, karena setiap ulama memiliki kemampuan secara khusus. Ada ciri khasnya tersendiri. Ketiga, tafsir kritis. Tafsir kritis adalah penafsiran yang penekanannya adalah memahami apa yang ada di balik teks, memahami apa yang ada di balik teks Al-Quran tersebut. Maksudnya adalah kenapa teks ini muncul seperti ini, kenapa kok begini, kenapa tidak begini. Ini semua akan digali dalam rangka upaya memahami apa yang ada di balik teks. Dalam hermeneutika disebut mencurigai terhadap pengarang teks. Kenapa kok muncul seperti ini? Dalam Al-Quran mungkin bisa disebut asbabun nuzulnya, historitasnya, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan dari ketiga tipologi penafsiran ulama di atas, insya Allah akan dijelaskan seluas-luasnya pada season berikutnya. Demikian penjelasan singkat tentang tafsir. Mohon doa dan dukungannya dengan cara like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.